Udah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu mu'alif hadzal kitab Sayyid Abdul Wahab Asy'arani radhiyallahu anhu. Summa ila zalikum lam sunna sunnata wa sunna abana wa matina wa jatina wa sabina syaikhina. Lillahi ta'ala lahumul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan halaman 30. Yang bawa kitab halaman 30 bab subbab Qiyamul Lail. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana lan ana sapa Sayyidi Ahmad Ibnu Rifai rahimallahu taala yaqulu alaikum netepana sira bil qiyami ing dalem salat qiyamul lail, salat malam fi sulusil akhiri ing dalem sepertiga yang terakhir minal laili saking malam. Waktune salat malam di sini sepertiga yang terakhir. Kalau malam itu kita bagi semalam itu berapa? 12 jam ya? Ya, hari semalam kan 24 jam. Semalam berarti 12 jam. Kalau mulai jam 6 sore sampai jam 6 pagi 12 dibagi 3 berarti 44. Kalau 44 berarti sepertiga yang terakhir berarti 1, 2, 3, 4. Mulai jam 2. Mulai jam 2, jam 3 lah silakan. Kita disarankan tahajud itu sepertiga yang terakhir malam. Lah tengah malam boleh ya boleh, silakan. Tapi yang afdol atau yang paling sering disarankan adalah sepertiga yang terakhir. Jadi mulai jam 2 atau jam 3. Wala tafaratu dan jangan sembrono sapa sira fidzalika. Jangan sembrono untuk meninggalkan salat malam. Kemarin masih ingat kita diajarkan jangan pernah meninggalkan salat malam. Ada 5 alasan kenapa kita harus istiqomah salat malam. 1, salat malam itu adalah perilakunya orang soleh. Identitas orang soleh itu salat malam. Itu 1. Yang kedua, salat malam itu adalah cara paling mudah, cara paling cepat untuk mendekatkan diri pada Allah. Qurbatun ila Rabbi. Yang ketiga, mukafiratus sayiat. Mukafirat? Menghapuskan dosa. Yang keempat, munhatun alil ismi. Bisa menjaga kita dari perbuatan dosa. Dan yang ketiga, akan menjadi obat untuk semua penyakit. Kalau kita ingin sehat, lakukan itu. Itu yang kemarin udah kita kaji. Manfaatnya salat malam, 1 sebagai identitas orang solih, sebagai sarana untuk mendekatkan diri pada Allah, menghapuskan dosa, mencegah kita dari perbuatan dosa, dan menjadi penolak atau obat kalau kita sakit. Nah, sekarang kita diajarkan kapan Sayyid Ahmad Ibnu Rifai ngajarkan kita kapan kita waktunya salat malam. Yang baik adalah sepertiga yang terakhir, mulai jam 2-an sampai subuh. Ya, lah isa sampai subuh ya alhamdulillah. Gak isa sampai subuh ya sampai menjelang subuh. Mulai jam 2 asik ngantuk maneh turu maneh. Tapi kita usahakan tahajud. Dikatakan di sini jangan pernah sembrono meninggalkan tahajud. Fa innahu krana sedune kulan kelakuan iku mamin lailatin, tidak ada suatu malam min layali sanati dari setiap malam selama setahun illa wayun zilu atau wayun zalu
diturunkan via ing dalem layali apa rizki minna samai saking langit. Kata Ibnu Rifai, setiap malam itu Allah membagikan rizki. Jadi setiap malam malaikat turun untuk bagi rizki. Fayufroku kemudian dibagikan alal mustaiqidin yang ngatasi orang yang bangun. Wayuhromu lan terhalangi mindu saking rizki sapa naimun, orang yang tidur. Setiap malam Allah itu bagi rizki, hanya orang bangun aja yang kebagian. Kalau yang nggak bangun ya nggak bagian. Kalau tidur ya kelewat. Wis wayahe berkatan turu. Ya kita nggak bagian. Karena itulah kalau kita pengen rizki lancar, jangan lupa sholat. Saya kira Anda paham, rizki itu kan ada yang sudah ditetapkan oleh Allah, yang muqaddarah, mulai kita neng kandungan itu kan sudah dicatat toh. Ulfa rizki ini sekian seumur hidup. Tante itu udah dicatat seumur hidup rizkinya sekian. Masongoyo ya sakmono jatahe. Nah, itu yang akan kita dapatkan dengan cara ikhtiar zahir. Itu jatah kita. Kalau jatah ini sudah habis, entek mati. Pokoknya kentekan jatah. Jadi kita tidak akan mati sebelum jatah itu habis. Jangan khawatir, nggak akan diambil orang. Itu yang udah ditentukan. Tetapi selain itu, Allah itu ngasih rizki yang layak tasib. Nah, rizki yang layak tasib, yang tidak masuk catatan tadi, itulah yang dibagikan ketika malam dan tahajud. Nah, di antara sekian banyak rizki, yang ditetapkan itu hanya 1%. Yang 99% itu yang layak tasib. Sehingga Anda bisa lihat kalau kita kiai-kiai kita lah, kita kiai sepuh kita itu nyambut gawe ini biasa, tapi yang apa namanya keluarganya mapan, haji tiap tahun, umroh tiap tahun, kita itu banting tulang yo nggak berangkat. Artinya ada beliau-beliau mendapatkan rezeki lewat jalur yang 99%, sementara kita ngejar yang hanya 1%. Nah, yang 99 itu yang dibagikan ketika malam hari. Waqat uhiya lan diwahyukan, waqat auha lan temen memberikan wahyu sapa Allah taala ila Sayyidi Daud maring Nabi Daud. Pernah ada wahyu di dalam Nabi Daud. Wahyunya itu begini. Ya Daud, ini yang sering saya sampaikan. Kadzaba man idda'a mahabbati fa idza jannal lailu nama'ani. Kadzaba sungguh dusta sapa man wong idda'a yang ngaku sapa man mahabbati mencintaiku. Kata Allah, sungguh dusta orang yang ngaku mencintai Allah, tetapi fa idza janna nalikane wis gelap apa lailu malam, nama justru tidur ani meninggalkan aku. Kita ngaku mencintai Allah, tapi kalau malam gak mau bangun, gak bisa bangun, itu berarti dusta. Bahkan ini waktu kita tahajud. Yang baik adalah sepertiga yang terakhir malam. Bahkan Sayyidi Ali Al-Khawas rahimahullah ta'ala iku bahasa mendiskusikan asabahu kasiron atau hisu mungkin begitu ya, mendorong asabahu kasiron ing banyakan niati qiyamil laili saking niat qiyamul lail. Nah, sekarang satu hal lagi yang diajarkan di sini adalah Sayyidi Ali Al-Khawas itu mengajarkan agar nanti bisa bangun, nanti malam bisa bangun, hendaknya sebelum tidur kita niat bangun. Ya Allah, saya mau tidur. Ya Allah, saya pengen nanti bangun jam 3. Jangan lupa untuk niat bangun tahajud. Itu cara agar kita bisa bangun. Andekan pun nanti kebablasan nggak bangun, paling nggak kita bisa untuk pahala niat. Itu penting. Kalau di sini diajarkan niat qiyamul laili. Jadi jangan lupa niat nanti bangun. Kita niat aja, niat tangi wengi aja nggak ada, bagaimana kita akan bisa bangun? Niatnya harus ada. Wa yaqulu landahu sapa Ali Al-Khawas inna syariah saat temene Allah taala iku qatrotaba mengurutkan asawaba, memberikan ala niati yang ngatasi niat, la alal amali orang yang ngatasi amal. Niat itu penting
Satu, dengan niat itu kita sudah dapat pahala. Apalagi kalau kemudian malamnya kita bisa benar-benar bangun untuk tahajud. Faman sapane wong azama kang bersengaja niat sepoman ala khairin ing ngatasé kebaikan walayak simu lan ora bisa lahu ketiman atahu mongko bakal paring hu ing man sapa Allah ajro niyatihi ing pahalane niate man. Andekan dengan niat itu insya Allah kita akan dimudahkan untuk bangun malamnya. Bangun malamnya akan mudah karena kita sudah niat. Andekan pun kebablasan, kita masih dapat pahala niat. Nah, kan lumayan. Tapi aja niat rek ngebengi gak tangi. Kan Allah tahu apa yang kita pikirkan. Kan? Jangan kemudian wah, yang penting kan niat Ustaz. Pokoknya niat. Ada dalam hati kecil kita kayak gak tangi. Niat dong. Enggak lah. Allah tahu kok apa yang kita itu tulus apa enggak, tenanan apa enggak. Allah tahu. Marilah kita niat. Jangan lupa niat tahajud malam. Kata tidur, bismillah, tidur. Karena itulah yang sering kita belajar Bidayatul Hidayah. Kita diajarkan oleh Ghazali. Kalau mau tidur, wudu. Terus maca doa. Kalau gak sempat wudu, nanti kalau saya wudu gak usah turu maneh, beber maneh. Nah, misalnya gak usah wudu, doa. Jadi niat tidurnya itu dengan niat. Jangan kok delosor ning ngarep TV keturun. Delok TV keturun. Enggak lah, lantas sekarang baikan. Kan sering toh kita delok TV keturun itu. Nah, kalau kita lihat TV ketiduran itu artinya tidur kita gak niat. Kalau tidur kita gak niat, tidur itu menjadi tidak berkualitas. Karena itulah walaupun lama tidur kan kemudian nggak cukup nikmat ning badan. Karena itu agar tidur kita itu berkualitas, maka jangan lupa niat. Nah, tidurnya niat tidur. Nah, selain niat tidur, jangan lupa niat juga, ya Allah nanti malam saya bangun. Jam berapa? Jam 3, setengah 4. Insya Allah akan bangunkan kita. Kalau kita niat, insya Allah mesti bangun. Allah akan mengingatkan. Hanya kan kadang kita ngelilir. Ditangi tung subuh kok suwe ya. Nah, akhirnya gak tangi. Tapi kalau kita niat akan dimudahkan oleh Allah untuk bangun. Andaikan pun tidak bangun, kita sudah niat, kemudian andaikan gak bangun, Allah sudah ngasih ajro niyati, pahalanya niat. Kan lumayan. Kebablasan sih untuk pahala. Karena itulah jangan lupa niat. Ya Allah nanti malam bangun untuk sahur. Insya Allah bangun. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi fil hadis dalam hadis innamalikul mri'in yang pasti utai setiap seseorang manawa sesuai yang diniatkan. Walam yakul likul mri'in ma fa'ala. Ikut setiap seseorang ma fa'ala utawi barang fa'ala yang berbuat. Itu pentingnya niat. Walaupun kita sudah niat, walaupun kemudian nanti gak jadi ngelakoni, itu untuk pahala. Tetapi nggak bisa sebaliknya. Kita beramal tapi gak ada niate, gak ada pahalanya itu. Coba kita ngelakoni traweh, tapi gak ada niat traweh. Jengking tapi gak niat. Oh yo itu jadi traweh kan enggak. Jadi artinya amal kalau tanpa niat dia tidak dapat pahala karena nggak jelas motivasinya. Tapi lain niat, walaupun niat saja belum bisa ngelakoni karena alasan tertentu sudah dapat pahala. Itu pentingnya niat. Karena itu jangan lupa niat. Fa'alima, karena itulah maka diketahui anaman sedune wong wadoba kang membiasakan sopoman ala tarki qiyamil laili yang ngatasé meninggalkan salat malam laisa mongko ora ana lau kediman fitori kisolihin yang dalam jalannya orang soleh apa nasibun bagian. Karena pentingnya sholat malam inilah kemudian disampaikan statement akhirnya adalah karena itu orang yang tidak biasa sholat malam maka dia bukan termasuk orang soleh. Karena salah satu tanda orang baik, orang soleh, orang yang serius menempuh jalan soleh, mendekatkan diri pada Allah, salah satu indikatornya adalah sholat malam. Sholat malam itu tahajud loh ya. Bolak-balik diomongin sholat malam.
Salat malam ternyata isya ketinggalan. Enggak. Salat malam itu qiyamul lail itu tahajud. Wa ta'amal. Mongko angen-angen sapa sira ya akhi anaman sedene wong kisu menganalogikan fi membolak-balikkan fi huduri ing dalem hadiriman mauqibah sultani ing tempat persidangan penguasa kafayak tauna bagaimana dia bisa memutuskan jamia katahu ing rawatib ay ajratul muadiyah pahalane orang yang netepi tafsiratan menjadi pengingat wa dzikra li ulil albabi. Fa'lam anna dzalika yahi, karena itu wala tatruk, jangan meninggalkan sapa sira qiyamal laili ing qiyamul lail. Faqat warada teman-teman wis diriwayatkan anna Ummi Sayyidina Sulaiman ibuke Nabi Sulaiman. Ini ada sebuah riwayat, salah satu pesene ibuke Nabi Sulaiman itu berarti istrinya Nabi Daud. Nabi Sulaiman kan putranya Nabi Daud toh. Jadi ibunya Nabi Sulaiman itu pesan neng anaknya. Apa pesannya? Qalat ngendika sapa Ummi Sayyidi Sulaiman, ya bunaya, anakku la tatruk, jangan ninggal sapa sira qiyamal lail. Fa inna tarka qiyamal laili, krana sak temene ninggal qiyamul lail iku yadau, bisa narik arrajula ing seseorang fakiron ing menjadi orang fakir. Yaumal kiamati, besok dina kiamat. Kata pesene ibuke coba. Ibuke Nabi Sulaiman pesene anake gitu. Jangan pernah lupa tahajud. Karena orang yang meninggalkan tahajud itu akan menjadi fakir besok di akhirat. Artinya kalau kita ingin kaya, ingin makmur di akhirat, biasakan tahajud. Ini pesene ibu Nabi Sulaiman. Termasuk juga pesan untuk kita. Wal yakun lan becik ono. Nah sekarang tadi tentang tahajud. Pentingnya tahajud sudah kita bicarakan. Nah sekarang di mana tempat kita tahajud? Wal yakun lan becik ono ai qiyamul laili iku fi baitika, di rumahmu. Tempat untuk melakukan tahajud yang paling baik itu di rumah. Di masjid boleh enggak? Boleh. Tetapi di rumah, yang disarankan di rumah. Kenapa? Agar rumah kita itu menjadi bercahaya untuk barokah tahajud, gitulah. Masih ingat hadisnya Nabi, rumah itu kita pengen padang, rumah-rumah kita kalau ingin bercahaya, ingin barokah, maka ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Satu, biasakan baca Quran di rumah. Jadi rumah itu sering digawe maca Quran. Maka rumah kita akan barokah. Mungkin rumah kita tidak semewah rumah orang-orang. Tapi yang pasti kalau sering dipakai untuk baca Quran, rumah kita akan membuat hati kita adem. Anda bisa bayangkan kalau rumah kita kemudian kita masuk aja menjadi sejuk, kita kan nyaman di rumah itu. Walaupun mungkin rumah kita tidak semewah, semegah rumah orang-orang. Yang kedua adalah tahajud, dipakai tahajud. Karena itulah hadisnya ini. Ada hadis Kanjeng Nabi dawuh begini, "Sholli sholata sapa sira fi zawaya baitika," ing dalem kamar rumahmu. Karena itulah sering yang saya sampaikan, kalau nanti Anda nikah, gawe omah, jangan lupa di salah satu ruang rumah kita itu ada musolanya. Anda bisa bayangkan kalau kita tuh sholat sehari semalam 5 kali, kemudian gak punya musola, itu sholatnya kayak non diarpe. Gitu kan? Itu baru 5 kali. Belum tahajudnya. Nanti kan agak susah kalau kita tidak punya musola. Nah, kalau kita sudah punya musola, pastikan musola kita bersih. Ojo gak karo-karuan sawang nih. Punya musola ini ono, tinggal sholat tapi apa itu namanya? Sawang ya. Nanti sawang toh, karena nggak pernah diresiki. Cobalah bersihkan, karena itu adalah tempat di mana kita sowan dengan Allah Taala. Kalau Anda Anda pernah ke teman-teman Bali, teman-teman Hindu,
Biasanya kan setiap rumah kan punya ini, punya musola, tempat sesajen di depannya loh. Mereka aja lah membuat rumahnya mungkin biasa toh, tapi tempat sesaji di depan itu kan dibuat megah. Mereka tuh segitunya. Masuk kita musola aja nggak punya di rumah. Karena itulah nanti kalau Anda buat rumah, pastikan ada bagian dari rumah kita itu adalah musola kita, tempat kita sholat bareng jamaah dengan keluarga kita. Ketika nggak bisa sholat wajib, silakan bisa ke masjid, ke musola. Tapi untuk sholat sunnah, sholat tahajud, kita lakukan di rumah. Nabi mengatakan, lakukan sholat sunnah di kamar rumahmu, fi zawaya baitika. Untuk apa? Yakun mongko ono apa nuru baitika, muncul cahaya rumahmu fisamai dalam langit. Ketika kita biasa tahajud, maka rumah kita akan bercahaya, sehingga rumah kita itu kelihatan dari langit, itu koyok kita melihat bintang. Bintang itu kelihatan bercahaya dari bumi. Maka rumah yang biasa dipakai tahajud, itu juga akan bercahaya, sehingga malaikat akan tahu rumah kita bercahaya. Karena rumah kita itu mendapatkan cahaya dari sholat tahajud kita, maka rumah kita akan menjadi berkah. Dampak dari berkah positifnya kan akan banyak, membuat hati kita menjadi tenang, rumah tangga kita menjadi sakinah, rezeki kita menjadi lancar, dan seterusnya. Itu banyak. Salah satunya dilakukan dengan sholat. Bisa sholat tahajud, bisa sholat duha, apa mana? Biasanya santri itu kan akeh sholatnya. Nanti ada santri yang haji, sukabeh sholat wis dilakoni. Ning Masjidil Haram saya bingung, apa mana sholat yang belum tak lakoni ning kene. Iku ya tante. Pas umroh itu bingung nyari sholat yang belum pernah dilakukan. Mumpung ning Masjidil Haram, sampai takok kabeh di WA, sholat apa yang aneh-aneh yang saya belum melakukan. Marilah rumah kita dipakai untuk tahajud, untuk sholat duha, untuk tahajud, untuk sholat tasbih, untuk apalah. Semoga kemudian sholat kita berkah, memberkahi rumah kita. Kanuril kawakibi, koyok cahaya bintang-bintang. Wanujumi li ahli dunia, menurut orang maksudnya begini, ketika kita itu melihat langit ada bintang, maka ketika rumah kita itu kita gunakan sholat tahajud, maka malaikat akan melihat rumah kita itu kayak bintang-bintang tadi. Wa fi sahihain, lan ing hadis sahih Muslim, Bukhari Muslim, ada hadis juga, afdholus sholati utai sebaik-baiknya sholat, iku sholatul mar'i, sholatnya seseorang fi baitihi, in dalam rumahnya. Sholat yang paling baik adalah sholat di rumah, itu untuk sholat sunnah. Ilal maktubata, kecuali sholat wajib. Kalau sholat wajib silakan jamaah di musola, di mana ini. Tetapi untuk sholat sunnah dilakukan di rumah. Kala ngendika sapa ba'du salafi, sebagian ulama salaf, inna fadla sholatin nafilati, sak temene keutamaane sholat sunnah fil baiti, in dalam rumah, iku kafadil faridoti, kaya keutamaane sholat fardu fil masjid, in dalam masjid. Beberapa ulama mengatakan keutamaane sholat sunnah di rumah itu sama seperti keutamaane sholat wajib di masjid. Jadi kalau sholat fardu di musola di masjid, kalau sholat sunnah di rumah. Wa an Abi Jaldi qala laqiya, ada riwayat lain begini, laqiya ketemu sapa Isa, Nabi Isa alaihi salatu wasallam, iblisa ing iblis. Kata riwayat ini, suatu ketika Nabi Isa itu ketemu iblis. Kemudian begitu ketemu, gak kok kayak kita melayu. Enggak, begitu ketemu Nabi Isa nanya. Faqala mongko nanya sapa Isa lahu maring iblis, ya iblis, as'aluka nanya sapa ingsun ka ing sira bil hayyul qayyum, demi zat Allah yang hayyul qayyum. Ditakoni iblis, saya ingin bertanya, maladhi yasilu jismika, ma iku apa aladhi, utai sesuatu yasilu yang bisa meluluhkan
jismaka ing badanmu, wayak ta'u lan bisa membuat putus dhuhraka ing punggungmu. Nabi Isa nanya begini, iblis, apa yang bisa membuat boyokmu linu? Gitulah ada bahasa kita. Sampai kamu capek banget, apa yang membuat kamu badanmu capek banget? Faqala Dawud mongko kemudian jawab sapa iblis, ya Nabi Allah. Ya Nabi Allah, laula annaka lamun ora sak temene sira iku sa'alani nanya sapa sira ingsun bil hayyul qayyum ma ahbartuka. Maka tidak akan jawab sapa ingsun. Nah, kemudian iblisnya jawab begini, amaladzi anapun utai sesuatu yasilu yang bisa meluluhkan jismi ing badanku iku fasuhailul khaili, yaitu ringkikan kuda fisabilillah ing dalam sabilillah. Yang bisa membuat badan iblis luluh itu adalah jihad sabilillah. 1. Wa amaladzi anapun utai sesuatu yaqta'u yang bisa memutuskan zuhri ing punggungku, yang sesuatu yang kemudian membuat boyoke iblis ulinu, fa sholatur rajuli, yaitu salatnya seseorang, al faridata ing salat fardu fil masjidi ing dalam masjid, wa nafilata lan ing salat sunnah fi baiti ing dalam rumah. Karena itu kalau di sini salat tahajud tempatnya di mana? Yang utama di rumah. Waktunya kapan? Tadi udah disinggung, yaitu sepertiga malam yang terakhir. Tempatnya di rumah, karena itulah nanti yang sudah punya rumah didesain rumahnya ada musolanya. Kayak rumahnya tante itu kan harus didesain ulang, mana musolanya, mana ininya, kan harus. Terus gimana kalau nggak ada musolanya, di rumah nggak ada tempat sholatnya, maka kan kita nggak mudah untuk sholat jamaah, nggak mudah untuk sholat duha, nggak mudah untuk sholat tahajud, karena kemudian campur dengan yang lain. Baik, kita lanjutkan. Wala tasra, jangan ngelakoni sapa sira fi qiyamil laili ing dalam salat malam illa ba'dal inqidha'i nisfil awali, kecuali setelah tengah malam. Nah, ini waktunya salat tahajud. Waktunya itu dimulai setelah tengah malam, setelah jam 12. Jadi tahajud itu tidak sore, tapi malam, setelah tengah malam. Itu sudah boleh mulai. Jadi mulainya itu setelah jam 12. Nah, lebih utamanya adalah nanti jam 3, setengah 3. Tapi waktunya mulai setengah malam. Karena itulah kemarin yang saya sampaikan, kalau kita tidurnya sampai larut, garap skripsi, moro-moro habis darusan, buka laptop, begitu sadar, kok jam 2. Kita sadar ngelilir, sadar. Nah, saking seriusnya kita ngetik, kemudian ternyata udah lewat jam 12, maka boleh silahkan tahajud duluan. Jadi sholat tahajud dulu, setelah itu baru tidur. Ojo nunggu besok aja. Nanti ya keturun, karena waktu tidur kita sudah larut. Biasanya akan nggak mudah untuk bangun, kecuali yang sudah biasa ya nggak apa-apa. Tapi biasanya nggak mudah. Untuk jagani biar kita nggak ketinggalan tahajud, silahkan tahajud duluan. Boleh tahajud sebelum tidur. Yang penting sudah lewat tengah malam. Boleh, tapi utamanya setelah sepertiga yang terakhir dan setelah tidur. Itu menunjukkan keutamaan. Tapi waktu mulainya adalah ba'da inqidha'i nisfil lail, setelah tengah malam. Minalaili saking wengi. Wadzalika li ananas bil mauqibi ilahi, krana bagian ilahiyah iku layakunu ora ana illa ba'da duhuli nisfisani. Jadi kecuali setelah masuknya separuh yang kedua minalaili saking malam. Allah Ta'ala itu membagi berkah, membagi tadi rizki, membagi keberkahan macam-macam, itu mulainya adalah setelah tengah malam. Itulah kenapa kemudian kemarin yang saya sampaikan, yang saya singgung itu, orang yang biasa melek bengi, tidak akan tidur kecuali setelah jam 12, itu walaupun gak wiridan, itu dia akan
punya karomah tertentu. Apalagi kalau kita wiridan. Nah, mulainya setengah jam 12. Wa utawi ini setelah tengah malam iku awalu wukufi kibriya'il hadratil ilahiyati, yaitu awal masuknya para pembesar ilahiyah, para wali-wali besar itu tahajudnya biasanya setelah jam 12. Makanya Kanjeng Nabi itu kan tahajudnya setelah jam 12 sampai subuh. Para wali-wali, para aulia itu biasanya tahajudnya mulai jam 12 sampai subuh. Nah, karena kita orang-orang biasa, kita agak keri-keri lah, gak apa-apa. Jam 3 bangun, sholat tahajud, setelah itu baru masak untuk sahur. Atau kalau enggak, masak dulu, sahur, kemudian jangan lupa sebelum masuk subuh kita tahajud dulu. Wa minal adabi lan iku setengah saking etikane ala yakifa utayen to ora akan berdiri sapa abdu seorang hamba baina yadai saidihi ing ngarsane pangerane ila ba'da wukufiman, kecuali setelah masuke seseorang huwa kang utahe man iku akbaru luwih tinggi luwih besar minu saking man adatan ingkang kebiasaane. Kita maksudnya begini, para aulia, para wali-wali, orang-orang yang dekat dengan Allah, itu mereka biasanya mulai tahajud jam 12. Kita, orang-orang biasa, karena itulah kita keri-keri, mulai jam 3 lah, atau setengah 4. Setengah 4 itu subuh? Oh belum, balik. Maksudnya menjelang terakhir lah kita sadar, ya Allah, kula niki wong biasa, kula keri mawon lah tahajudnya. Tapi jangan lupa kita tahajud, jangan kemudian ketinggalan. Wa ala dalika sapa ahlu hadratil mulukid dunya wala yaqifu lan ora akan masuk sapa al adunu orang rendahan, maksudnya kayak kita ngene iki, ila ba'da wukufil akbari, kecuali setelah masuknya orang-orang para pembesar. Wa qad kana lan ana sapa Sayyidi Ali Al-Khawas radhiyallahu taala iku idza jaa nalikane datang ila jami'i maring masjid jamek li sholati subhi maring salat subuh walam yaro lan belum melihat sapa Ali Al-Khawas fil jami'i ing dalam masjid jamek ahadan ing seseorang yakifu mongko berdiri sapa Ali Al-Khawas ala babihi ing atase pintu masjid khodian dalilan halih rendah hati. Ini etika aja. Ali Al-Khawas gurune siapa namanya Abdul Wahab Asy'arani itu sholat subuh kemudian masuk musola, masuk masjid, di situ belum ada orang datang, beliau nunggu di depan masjid, di depan pintu. Dia mikir, saya ini kan orang-orang biasa, sungkan lah masuk duluan. Kita nggak perlu begitulah, kita bisa aja langsung masuk duluan, tapi ini hanya menunjukkan betapa orang-orang itu segitunya untuk menunjukkan tawaduknya. Wa yaqulu misli utai seumpamaku iku layak kulu tidak akan masuk ila hadrati saidihi maring hadrati Allah taala al khossati ila tabaan, kecuali mengikuti li ghairihi. Ini hanya menunjukkan etika aja. Nah, sekarang kita lanjutkan. Jadi tadi kita bicarakan waktu tahajud itu dimulai setelah tengah malam. Yang utama adalah sepertiga yang terakhir, berarti mulai jam 2-an lah. Jam 2 atau jam 3. Jam 3 ya? 1, 2, 3, berarti jam 3. Mulai jam 3, itu yang utama setelah jam 3. Di mana tempat tahajud yang paling baik? Di rumah. Biasakan tahajud di rumah. Kalau santri bisa di kamar lah, biar kamari barokah. Kalau enggak ya di musola, di aula, di musola, biar enggak terganggu yang lain. Silahkan di rumah, pastikan rumah kita punya musola, punya tempat untuk sholat. Waktunya setelah jam 12 atau lebih afdolnya sepertiga yang terakhir mulai jam 3. Baik, tanbihun, catatan. Yang bagi sebaiknya liman maring wong sakola yang merasa berat alai ngatasi man apa qiyamul laili
qiyamul lail wa taradafa alil kasalu, dan kemudian merasa malas. Nah, inilah kita mungkin masuk ini juga. Di sini dikatakan orang yang merasa malas untuk bangun tahajud, orang yang merasa berat atau malas, apa yang harus kita lakukan? Ayaftisa ayento meneliti seponan nafsahu ing awak dhewe nemen. Nah, kalau kita bengi tangi kemudian kok males banget tahajud atau rasanya berat banget untuk bangun, maka satu hal yang penting yang harus kita lakukan adalah cobalah teliti diri kita. Rubama yakunu, sangat mungkin ono apa zalika perasaan males tadi iku min wukuin karena jatuh fil ma'asi ing dalem maksiat al batinati kang batin. Cobalah dipikirkan, apakah seharian tadi ada dosa yang kita lakukan? Karena sifat malas untuk bangun berat untuk bangun malam, malas untuk tahajud, itu salah satunya adalah diakibatkan oleh dosa batin, maksiat batin. Apa kayak maksiat batin itu contohnya apa? Karyai, kayak riya. Riya itu pamer. Wal kibri, lan sombong. Itu kan persoalan batin. Kita mungkin nggak ngomong tapi merasa muncul kesombongannya. Wa ujbin, lan ujub. Ujub itu bukan ujub Malang ya. Lah wong Malang ya ujub. Ujub ini bahasa Arab, bukan ujubnya kota Malang. Bahasa Arabnya ujub itu merasa dirinya hebat. Weh, kayaknya pondok ini yang rajin tahajud ini saya. Di rumah ini yang rajin saya. Itu ujub. Perasaan diri kita lebih hebat. Wahidin, lan dengki. Ada dengki pada orang. Wahasadin, lan tegese dengki. Wamakrin, lan pikiran-pikiran jahat. Makar, berpikir jahat. Kita nggak suka pada temannya, kemudian ya apa ya caranya agar dia nah itu pikiran, wih dia wis gak usah dibangunkan wis ben gak sahur, ben kapok dia besok. Nah ya itu pikiran jahat. Pikiran jahat itu muncul kalau kita kepikiran itu, maka dampaknya sangat mungkin kemudian kita berat untuk tahajud. Enek gitu, gak ono lah santri. Santri kan baik-baik. Wa makrin wa hubbi mahmadatin, lan seneng dipuji. Golek pujian. Wah, Mbak, sampean luar biasa ya. Liyane urung mari sampean wis mari. Kita langsung, ya jelas lah. Siapa dulu dong. Nah, itu bisa membuat itu kalau di sini itu termasuk maksiat batin. Riya, ujub, dengki, pikiran jahat, sombong, itu maksiat batin. Kalau kita seharian tadi terjadi itu dalam hati kita, dampaknya malamnya itu akan berat untuk tahajud. Sehingga lah kita digugai gak tangi-tangi. Cobalah kita pikirkan seharian tadi mikir apa, ngerasani apa. Kemudian opo ae. Karena itu dampaknya begitu. Wis dibangunkan, wis disiram banyu barang gak tangi. Nah iya, iki ana sing bakat, ana sing ini. Wadunya bagai dalika. Karena itulah kalau tadi kemudian ternyata kita mikir iya ya. Tadi memang saya punya perilaku, punya pikiran yang enggak baik. Fayu badir, moko segerao, cepet-cepetano ila taubati, maring tobat. Maka segeralah istighfar. Jadi begitu bangun tidur istighfar. Istighfar yang akeh. Barangkali karena itu kan kita diingatkan toh, kalau mau tidur kita istighfar. Nah, kenapa? Karena mungkin mulai tadi pagi sampai kita mau tidur mungkin ada pikiran yang enggak baik. Sehingga dengan istighfar kita berharap
pikiran itu diampuni oleh Allah, sehingga nanti bangun malam itu mudah. Ila taubati min misli dalika, dari tadi. Wa illa lamun tidak begitu, fa'ala mongko nglakona sapa man al umra ing perintah al mukaffirati lidzunubi. Kalau enggak segera taubat, maka lakukanlah dengan sekuat tenaga, melakukan amal baik yang lain yang kemudian bisa menghapuskan dosa, sehingga kita mudah. Prinsipnya adalah kita disarankan untuk rajin bangun malam. Kalau kita merasa berat bangun malam, maka marilah kita evaluasi perilaku kita, terutama persoalan batin. Kalau kita mencaci mungkin enggak, yang fisik mungkin enggak, tapi jangan-jangan pikiran dan hati kita yang mudah dan kita enggak sadar. Fa inna dzunuba, krana sak temene dosa iku idza kafarat, nalikane atau kufirat, nalikane sudah dihapuskan anil abdi saking seorang, faqat taharat mongko teman-teman wis suci apa datuhu. Wama bagia lan utai barang bakang telah maring sisa iku maniun, mencegah minal wukufi saking berdiri baina yadai rabbiha ing dalem ngersane pangerane fi tilkal mawaqibi ing dalem asyarifati, ing dalem persidangan yang mulia di ngersane Allah Ta'ala, ila adamil kismati. Jadi kenapa kita itu tidak mudah bangun malam untuk tahajud? Karena sangat mungkin di dalam diri kita itu ada sesuatu yang nggak baik, yang kotor. Karena nggak baik dan kotor, kemudian kita tertolak untuk tahajud. Sehingga lah kita angel tahajud, coba kita angen-angen dan segera istighfar. Semoga dengan demikian kita menjadi pribadi yang baik dan mudah untuk bangun malam. Oke, sawangan wis luar biasa perjuangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.